Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Mau Umroh dan Haji. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kemarin kita sudah membahas tentang asal mula metode ini terbentuk. Ada banyak. Kemarin saya sudah bahas jatuh bangkrut. Sekarang kita bahas 2 poin lagi, menikah dan umroh. Semoga dapat ya 2 poin ini di satu sesi. Kemarin kita sudah belajar tentang jatuh bangkrut, ada pelajaran yang bisa dipetik sudah. Sekarang pas saya menikah, lanjutannya dari waktu saya jatuh bangkrut, kemudian saya bangkit kembali. Dan ada miracle di situ ya. Ada keajaiban. Menurut saya ini ajaib ya, karena di luar dari nalar kita. Nanti sewaktu teman-teman mengerjakan riyadhah, banyak keajaiban-keajaiban yang muncul yang sepertinya tidak masuk akal. Setelah itu terjadi baru masuk akal. Seperti saya ketika saya jatuh bangkrut, saya pun tidak masuk akal untuk supaya hutang-hutang saya lunas. Nggak masuk akal sama sekali karena saya tidak ada uang sama sekali dan saya tidak mencari pinjaman dari siapa-siapa. Jangan sampai ya kita punya hutang. Saya orangnya anti sekali dengan hutang. Saya tidak mau berhutang. Dan ternyata saya didatangi sama seorang pejabat. Nah, jadi kita setelah urusan kita selesai, kita akan tahu ternyata Allah memberikan jalan dari saya diketemukan dengan pejabat, saya tiba-tiba curhat, tiba-tiba pejabatnya itu kasihan sama saya dan saya dilunasin hutang-hutang saya sama pejabat. Itu keajaiban ya. Dan nanti teman-teman setelah mengerjakan riyadhah ini, banyak keajaiban-keajaiban yang muncul. Tapi harus digarisbawahi di sini ya teman-teman. Yang kita cari bukan keajaiban. Jangan sampai terpleset ya teman-teman. Banyak orang terpleset. Dia mengerjakan ibadah, mengerjakan riyadhah supaya muncul keajaiban. Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan keajaiban yang kita cari. Tapi tujuannya ialah kita mendekati Allah dengan jalan mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan ibadah. Seperti metode kita, seorang anak kecil yang meminta main-mainan kepada ibunya ya. Dalam tanda kutip, anak kecil ini mengambil hati ibunya dengan cara memenuhi seluruh perintah-perintah yang ibunya suruh. Nah, kita juga seperti itu ke Allah. Kita mendekati Allah supaya Allah cinta sama kita, supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita. Kita mendekati Allah dengan jalan beribadah. Salah satunya sholat tepat waktu, sholat qobliyah ba'diyah, sholat sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, sedekah dan lain-lain. Itu caranya ya. Intinya kita mengerjakan riyadhah ini, intinya bukan mencari keajaiban ya teman-teman. Walaupun nanti setelah kita mengerjakan, banyak keajaiban-keajaiban yang muncul. Banyak, nanti saya cerita lagi banyak keajaiban-keajaiban yang muncul. Tapi keajaiban itu bukan target kita. Karena saya waktu itu pun saya tidak terbesit di otak saya mencari keajaiban, bukan. Kita bukan mencari keajaiban. Tujuan kita ialah kita mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau Allah sudah sayang sama kita, kalau Allah sudah senang sama kita, kalau Allah sudah mencintai kita, maka apapun Allah akan kasih ya. Kita minta apapun Allah akan kasih. Tujuannya itu, tujuannya supaya kita dekat sama Allah.
bukan mencari keajaiban ya. Sekali lagi dicatat, kita bukan mencari keajaiban. Mau ajaib ataupun tidak ajaib, nggak peduli. Nggak peduli. Bukan nggak ada hubungan, ada hubungannya dengan keajaiban, tapi bukan tujuan kita untuk mencari keajaiban. Tujuan kita ialah supaya Allah senang, supaya Allah ridho sama kita, supaya kita dekat dengan Allah dengan jalan menuruti semua perintah-perintah Allah. Ya. Allah senang sama orang yang sholat wajib tepat waktu. Nah, kita sholat wajib tepat waktu. Allah suka sama orang yang gemar bersedekah, kita bersedekah. Allah suka sama orang yang rajin ngaji, kita rajin ngaji. Allah senang sama orang yang sholat malam, sholat tahajud. Nah, kita mengerjakan sholat tahajud gunanya untuk supaya kita dekat dengan Allah, supaya Allah ridho sama kita, supaya Allah suka sama kita, supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah cinta sama kita ya. Karena itu perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, yang Allah sukai, maka kita lakukan. Jadi dicatat ya teman-teman, sekali lagi banyak orang yang terpleset ya. Mas, kok saya sudah mengerjakan ini dan itu ibadah macam-macam, tapi kok tidak ada keajaiban yang muncul? Enggak peduli. Mau ajaib ataupun tidak ajaib, enggak peduli. Karena kita bukan mencari keajaiban, kita bukan mencari miracle. Kita yang kita fokuskan, kita dekat dengan Allah, supaya Allah suka sama kita, supaya Allah sayang sama kita. Nah gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ketika saya jatuh bangkrut dan ada yang bayarin, itu ajaib. Tapi saya bukan mencari keajaiban waktu itu. Saya hanya mendekat ke Allah supaya dosa-dosa saya diampuni, supaya kesalahan-kesalahan saya diampuni, dan saya memperbaiki sholat-sholatnya. Kemudian muncul keajaiban, hutang-hutang saya dibayarin sama seseorang dan selesai. Masalah saya selesai. Beberapa waktu kemudian atau mungkin beberapa bulan kemudian saya ingin menikah. Karena waktu itu umur saya sekitar 26 atau 27. Saya menikah di umur 27, mungkin sekitar 26-an mendekati 27 saya ingin menikah dan belum punya calon untuk istri, belum ada saya calonnya, duitnya pun belum ada, dan waktu itu proyeknya sudah selesai semuanya, hutang-hutang saya pun sudah selesai, dan saya masih menganggur ya. Saya masih menganggur, tidak ada pekerjaan tetap. Tetapi saya ingin menikah karena sudah pas lah ya umur segitu untuk menikah, saya ingin menikah. Dan kemudian saya ingat-ingat lagi, dulu perasaan saya mengerjakan ini, hutang-hutang saya lunas. Mungkin itu caranya, kata saya dalam hati ya. Dulu belum saya catat apa saja yang saya kerjakan. Sholat tepat waktu misalkan, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, ada zikir-zikir ini, ada baca Quran, ada sedekah, macam-macam belum saya catat. Nah di sini ketika saya ingin menikah, saya ingat-ingat kembali saya melakukan apa saja ketika saya bangkit dari keterpurukan. Ketika saya jatuh kemudian bangkit dari keterpurukan, ditolong sama Allah, saya melakukan apa saja. Nah di sini baru saya catat amalan-amalan apa saja yang kemarin saya lakukan. Semoga Allah mengabulkan keinginan saya, semoga Allah mengabulkan hajat saya untuk menikah, walaupun saya belum ada calonnya, walaupun saya belum ada uang. Nah, saya mengerjakan seperti yang dulu saya kerjakan, saya catat-catat, kemudian saya kerjakan. Nah, beberapa waktu kemudian, seiring saya mengerjakan amalan ini, amalan riyadoh ya, waktu itu belum jadi, belum terstruktur amalan-amalannya seperti apa.
dan saya mengerjakan itu. Beberapa waktu kemudian saya ada proyek pembuatan warnet waktu itu ya, pembuatan warnet. Kemudian ada perempuan lewat yang saya sukai, saya langsung kenalan. Saya langsung kenalan sama perempuan itu. Saya orangnya nggak malu ya, karena saya target ingin nikah. Saya kenalan sama perempuan itu. Kemudian saya langsung ta'aruf, bahasanya ta'aruf ya. Saya bilang, saya kenalan dong, habis itu kenalan. Terus saya minta pendekatan selama 1 minggu, perkenalan. Nah, kalau saya bilangin ya sama perempuan ini, saya niatnya ingin menikah. Kita perkenalan dulu 1 minggu. Kalau 1 minggu cocok, baru bisa lanjut lagi. Nah, seiring berjalannya itu, saya pun dapat uang 3 juta ya. Waktu itu ada beberapa pekerjaan, saya dapat uang 3 juta, saya simpen dulu. Niatnya untuk modal nikah 3 juta. Dan saya berkenalan sama seorang perempuan, dan ternyata Allah mudahkan jalannya ya. Allah mudahkan. Seminggu saya perkenalan sama perempuan ini, akhirnya cocok, mau tingkat lanjut. Dan saya bilang beri saya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Saya ingin menikahin dia. Waktunya sebulan. Dan dalam waktu sebulan itu saya dapat uang 3 juta. Hanya telepon-teleponan saja. Ya begitu ya. Bukan kayak pacaran ya, hanya telepon-teleponan saja. Sesekali jalan, makan bakso. Nah, kemudian 1 bulan saya bilang ke dia, setelah 1 bulan saya bilang ke dia, ini saya ada duit 3 juta. Waktu itu dia lagi kuliah dan sudah lulus, mungkin waktu skripsi ya, lagi skripsi. Dan kemudian 1 bulan tersebut saya dapat uang 3 juta. Saya niatnya mau melamar dia. Kamu berani gak nih, saya ada duit 3 juta, saya niat ingin melamar kamu. Duit 3 juta ya, melamar kamu. Akhirnya dia setuju. Saya persingkat aja ya. Akhirnya dia setuju. Terus saya langsung ke rumah calon mertua, bawa uang 3 juta. Dan saya minta waktu, kalau uang 3 juta ini kurang, beri saya waktu 1 bulan lagi untuk berapa biaya kekurangannya, insya Allah saya penuhi. Kemudian pas saya ke rumah calon mertua, kata calon mertua, cukup, uang 3 juta ini cukup. Nah, kemudian kita mencari tanggal, kejadiannya cepat ya, langsung cepat, nggak pakai lama. Dan saya juga sambil riadoh ya, sambil mengerjakan riadoh, Allah membuka jalannya seperti itu. Dan ketika saya ketemu sama calon mertua, bawa uang 3 juta, saya bilang ke calon mertua, ini uang 3 juta ini kalau tidak cukup, beri saya waktu 1 bulan, kekurangannya berapa, insya Allah akan saya penuhi. Waktu itu masih nganggur ya teman-teman. Belum ada pekerjaan tetap, masih nganggur. Dan calonnya sudah ketemu. Masih nganggur, calonnya sudah ketemu. Dan saya berniat ingin melamar dengan uang 3 juta. Kata calon mertua, cukup. Nah, saya langsung sujud syukur, berpelukan sama calon mertua. Kemudian nyari tanggal sama sesepuh di kampungnya. Saya di Jakarta, yang perempuan tuh di Jawa ya, lumayan jauh. Dan cari tanggal, kata sesepuh di situ mau yang cepat atau yang lama. Kata saya yang cepat aja. Yang cepat ternyata 1 minggu, yang lama itu 2 minggu. Sebenarnya dua-duanya ini cepat.
Dua-duanya ini sebenarnya cepat ya, 2 minggu sama 1 minggu, kata saya yang cepat saja. Nah, 1 minggu dengan uang 3 juta. Nah, seiring waktu berjalan 1 minggu ini duit 3 juta sebenarnya nggak cukup ya teman-teman. Karena saya harus bawa orang tua saya dari Jakarta menuju ke Jawa, harus pakai modal. Maka duit 3 juta ini pun saya berembuk, 1,5 juta buat yang perempuan, 1,5 juta buat saya untuk membawa kedua orang tua saya. Nah, tiba-tiba ketika saya mengumumkan untuk menikah dalam 1 minggu itu, banyak sumbangan atau transferan dari teman-teman saya ngasih, saudara ngasih, banyak yang ngasih. Sehingga dari 3 juta menjadi 30 juta dalam waktu 1 minggu. Kemudian alhamdulillah terjadilah pernikahan. Di zaman itu 30 juta sudah besar ya. Tadinya saya hanya ijab kabul, setelah itu selesai, resepsi makan-makannya hanya seadanya saja. Nah, dengan uang 30 juta ini bisa nanggap wayang orang kalau di Jawa ya. Terus juga ada foto-foto pernikahan, ada video pernikahan, macam-macam lengkap. Dengan 30 juta ini waktu itu besar ya. Mungkin di zaman sekarang setara dengan 200 juta mungkin ya, atau 300 juta. Nah, selesailah pernikahan saya. Alhamdulillah Allah mengizinkan saya menikah, walaupun yang pertama belum ada uang, yang kedua juga belum ada jodoh. Akhirnya Allah mengabulkan hajat-hajat saya. Nah, sekarang kita lihat ya. Waktu itu saya menikah, calon belum ada ya. Calon belum ada. Terus biaya untuk nikah belum ada, masih pengangguran pula. Tapi saya menjalankan riyadoh karena kemarin setelah saya menjalankan riyadoh, Allah berkenan menolong saya dari kebangkrutan. Maka saya mengerjakan lagi, saya ulangi lagi. Mengerjakan riyadoh, mengerjakan amalan-amalan yang Allah sukai. Terus saya dapat proyek pembuatan warnet, kemudian saya dapat uang 3 juta, kemudian kriteria wanita saya waktu itu jilbabnya besar ya, karena saya seneng orang yang jilbabnya besar. Terus saya ketemu wanita di jalan dan perkenalan kedua, awalnya perkenalan biasa dulu, terus perkenalan kedua saya langsung menyatakan diri saya ingin menikah. Perkenalan 1 minggu yang tadi saya ceritakan. Kemudian 1 minggu berikutnya saya pergi ke rumah dia. 1 bulan kemudian saya ke rumahnya untuk melamar dengan membawa uang 3 juta. Kata calon mertua, uang 3 juta ini cukup. Uang yang tadinya 3 juta menjadi 30 juta. Jadilah saya menikah. Jalannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu setelah Allah ACC. Setelah Allah ACC kita tahu jalannya dari sini. Tapi sebelumnya saya nggak ada bayangan, karena nyari calon istri juga susah ya, susah. Nah, saya dapat dari saya emang berdoa minta istri yang begini. Akhirnya istri saya yang sekarang alhamdulillah 2 kali lipat lebih baik daripada yang saya bayangkan ya. 200% lebih baik daripada yang saya bayangkan, karena itu pemberian dari Allah ya. Saya pengennya istri yang hanya jilbabnya besar, tapi saya malah dapat yang bercadar ya. Saya lebih senang lagi malah. Istri saya bercadar sekarang, saya lebih senang lagi. Dan jadilah saya menikah ya. Kemudian selanjutnya nih, saya langsung aja ya. Selanjutnya, ketika beberapa menikah sudah selesai, ketika beberapa bulan mungkin ya, beberapa bulan setelah menikah, Ramadan tiba ya. Ramadan tiba. Dan tiba-tiba saya ingin umroh.
Lagi-lagi saya nggak ada duit untuk umroh karena saya juga masih nganggur. Bahkan rumah ngontrak, masih kerjaan juga seadanya, nggak ada uang sama sekali. Dan waktu itu sebulan lagi ingin bulan Ramadan, saya tiba-tiba ingin umroh. Coba kita lihat. Ketika saya ingin umroh, saya sudah dapat dua pengalaman riadoh mengerjakan sesuatu yang Allah sukai ya. Yang bangkrut sama yang menikah. Nah, ketika saya ingin umroh, saya langsung pede ya dengan amalan ini. Saya langsung pede. Insya Allah kalau saya mengerjakan amalan ini atas izin Allah, insya Allah 99% berangkat saya ingin umroh gitu ya. Saya langsung pede dengan amalan ini. Langsung saya mengerjakan amalan ini. 1 bulan lagi Ramadan dan saya ingin berangkat umroh di bulan Ramadan full 30 hari. Saya mengerjakan ini dengan keyakinan penuh. Bahkan kalau boleh saya yakin 100%, waktu itu ya, kalau boleh saya yakin 100%, insya Allah 100% saya mengerjakan ini berangkat umroh walaupun gak ada uang ya. Akhirnya saya mengerjakan riadoh. Kemudian saya juga nggak mau mengerjakan riadoh sendirian. Saya mengerjakan sama istri. Langsung ada tanda-tanda ya. Mungkin seminggu mengerjakan riadoh ini langsung ada tanda-tanda. Saya langsung banyak orderan, banyak duit. Mungkin ini rezeki untuk umroh. Tidak sampai di situ, karena ada tanda-tanda saya bisa umroh. Padahal sebulan ini kan harus banyak mempersiapkan surat-surat ya, seperti paspor, foto ini, foto itu. Bikin paspor juga agak ribet, bisa beberapa hari, dan harus ada visanya, harus ada macam-macamnya, biayanya juga. Nah, saya ada tanda-tanda rezeki saya langsung banyak. Sambil mengerjakan riadoh ini selama seminggu awalnya, pas seminggu ini langsung rezeki saya banyak. Mungkin ini Allah mengabulkan, insya Allah, bukan mungkin lagi, insya Allah Allah mengabulkan. Saya berangkat umroh, saya ajaklah istri saya mengerjakan riadoh. Tidak sampai di situ, saya suruh kedua orang tua saya mengerjakan riadoh. Kita umroh bareng-bareng. Semua mengerjakan riadoh. Waktu itu heboh. Alhamdulillah ya, berangkat semuanya ya. Alhamdulillah sesuai dengan keyakinan saya, berangkat semuanya. Nah, saya waktu itu sudah nulis tabel riadoh yang insya Allah nanti akan saya bagikan tabel riadoh ini dan saya ajarkan caranya gimana. Tapi bukan hanya sekedar mengerjakan amalan riadoh ya teman-teman. Teman-teman juga harus paham mindset yang kemarin-kemarin saya ajarkan ya. Karena kalau hanya sekedar mengerjakan, mindsetnya tidak terpenuhi, teman-teman akan kemana-mana pikirannya. Oh, kok nggak dapet, kok begini, kok begitu, kok capek banget mengerjakan ini, begitu ya, pikiran kemana-mana. Tapi kalau mindset teman-teman sudah terbentuk dan sudah yakin, seyakin-yakinnya insya Allah, Allah pasti mengabulkan. Maka akan terkabul, maka akan berangkat umroh ya. Jadi metodenya gini ya teman-teman. Yang kita cari itu Allah ya. Bukan uang nih, mindsetnya harus terbentuk. Makanya nanti kalau mindset teman-teman tidak terbentuk, teman-teman langsung mikirnya ke uang lagi. Padahal bukan uang ya. Bukan uang sama sekali. Tapi kita harus cari Allah ya, cari Allah untuk mendekatkan diri ke Allah sedekat-dekatnya, bukan uang. Bagi kita itu susah, bagi Allah itu mudah dan lain-lain ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Yang kita cari Allah supaya agar kita dekat dengan Allah. Dengan bagaimana cara dekat dengan Allah? Dengan jalan ibadah.
seperti sholat tepat waktu, sholat qobliyah ba'diyah, sedekah ada sedekahnya. Sedekahnya berapa nanti ditentuin ya. Sedekahnya berapa ditentuin. Apa harus ada penentuannya. Terus kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau Allah sudah ridho sama kita, kalau kita sudah banyak ibadahnya, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah. Termasuk kita nanti memperbanyak istighfar kepada Allah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kita, kalau Allah sudah ridho sama kita, maka Allah akan sangat mudah dan akan sangat ringan untuk mengabulkan apapun yang kita minta kepada Allah. Nah di sini yang waktu pertama kali saya ingin umroh dengan menggunakan metode ini, dengan mengerjakan metode Riyadhah ini, saya langsung pede ya. Pede, percaya diri, amat sangat yakin Allah pasti mengabulkan saya pergi umroh. Makanya saya langsung menulis buku tentang umroh ya. Seiring saya mengerjakan Riyadhah ini, saya langsung menulis buku. Nah ini dia bukunya. Ini buku yang saya tulis pertama kali dan saya sangat pede dengan saya berhasil mau umroh. Mau saya ceritain nggak? Jalannya juga aneh ya. Jalannya unik dan penuh keajaiban ya. Jalannya tiba-tiba ya. Saya ada yang transfer dulu kan zamannya SMS ya. Saya di SMS ada yang transfer sama saya. Mas, ini tambahan untuk biaya umroh gitu kata dia ya. Di samping saya banyak banyak orderan yang masuk, uang saya banyak, dan saya pun ada transferan dari orang yang tidak saya kenal. Nah setelah dia ngomong sudah transfer untuk tambahan biaya umroh, percaya nggak percaya ya saya cerita begini ya. Makanya saya bilang jangan terkesima sama keajaiban, jangan fokus kepada keajaiban. Pokoknya yang penting umroh lah ya teman-teman, yang penting umroh, jalannya itu terserah Allah dari mana saja. Yang penting umroh, yang penting kita mendekat ke Allah. Seperti metode lagi-lagi ya saya tekankan di sini seperti metode anak kecil yang meminta main-mainan kepada ibunya. Hanya fokus mendekati orang tua ya kalau anak kecil. Nah kita fokus mendekati Allah, dalam tanda kutip merayu Allah agar Allah berkenan mengabulkan ridho kita berangkat haji ataupun umroh. Sekian dulu ya teman-teman. Insya Allah di hari berikutnya, di materi berikutnya kita akan belajar amalan. Mindsetnya saya kira sudah cukup ya. Mindsetnya teman-teman harus yakin Allah pasti mudah untuk melakukan sesuatu. Bagi kita itu susah, bagi Allah mudah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Mindset-mindset yang seperti itu yang harus dibangun, dan keyakinannya harus teman-teman bangun. Yakin, seyakin-yakinnya Allah ridho, Allah berkenan, Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau kita mendekat ke Allah dengan jalan beribadah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.